Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat pagi. Sampurasun. Hari ini saya mengajak kepada teman-teman untuk bisa kita mengisi hari-hari kita pada saat situasi pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal yang bisa kita perbuat daripada kita terkungkung dalam situasi yang tidak jelas. Kemudian kita gunakan waktu yang ada untuk kita manfaatkan dalam rangka kita mencoba untuk bisa memaknai hikmah di balik ujian yang sedang saat ini kita hadapi bersama. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana kita untuk bisa belajar bercocok tanam. Nah, kebetulan saya ada sedikit kesenangan untuk senantiasa bercocok tanam meskipun saya tidak punya lahan pertanian yang memadai, tapi saya mencoba untuk memanfaatkan ruang yang ada di dalam lingkungan kita sendiri, khususnya yang ada di rumah. Nah, kebetulan kita memang tidak punya ada media tanam berupa tanah yang cukup memadai, tapi kita akan coba kita isi bagaimana kita bisa memanfaatkan media tanam apa yang bisa kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang kita cintai ini. Nah, satu di antaranya adalah kita akan membuat arang sekam. Nah, ini kebetulan bahannya ada di sekitar kita banyak sekali, jadi limbah dari pertanian di sekeliling kita. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, oleh karena itulah mari kita ikuti langkah-langkah cara membuat arang sekam ini. Selamat menyaksikan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di hadapan kita ini sudah ada sekamnya, betul ya. Nah, ini kebetulan saya akan mencoba. Sebenarnya ini sudah saya lakukan 2 hari yang lalu ya untuk membuatkan sekam. Nah, itu salah satu hasil dari pembakaran sekam yang akhirnya menjadi arang, gitu ya. Nah, ini sudah ada 1,5 karung, gitu ya. Nah, dengan ini mungkin sekitar 2 karung. Nah, apa saja yang kita perlukan? Nah, yang pertama adalah kita siapkan wadah ya. Ini kebetulan kalau kita di lingkungan yang serba terbatas, kita manfaatkan saja ada peralatan yang ada di sekitar kita. Ini kebetulan ada katel yang tidak sempat dipakai, akhirnya kita manfaatkan sebagai wadah untuk membakarnya. Kemudian yang kedua, kita perlu ada semacam pipa ya, bentuknya seperti pipa gitu ya. Ini terbuat dari ram kawat. Fungsinya ini adalah nanti untuk sirkulasi udara, kemudian memasukkan bahan bakar berupa nanti potongan-potongan kertas bekas gitu ya. Nanti kita jadikan ini sebagai suluh awal mula kita membakar arang ini. Nah, jadi langkahnya mari kita lihat. Nah, pertama kita siapkan seperti ini ya. Kemudian setelah itu barulah kita mulai masukkan sekamnya ya. Nah, sekamnya di sekeliling ini. Pokoknya dikelilingkan. Nah, ini kebetulan sisanya ini biar kita cepat gitu ya di dalam membakarnya. Kebetulan ini tinggal sedikit lagi. Jadi kemarin itu habislah kita kurang lebih sekitar 2 karung gitu ya. Nah, ini sisanya yang tinggal sedikit lagi. Nah, kita akan coba gitu ya.
Ya. Ini kebetulan saya dapatkan sekamnya ini dari salah satu seller yang ada di tempat saya gitu ya. Nah, kebetulan tadinya saya mau berniat membeli, tapi ternyata kebaikan sang pemilik, silakan saja katanya. Dan memang di sini juga tidak terpakai. Akhirnya ya saya bersyukur, alhamdulillah ya. Akhirnya kita coba untuk memanfaatkan. Jadi sebenarnya kita juga membantu ya, dalam rangka kita menjaga lingkungan kita dalam kondisi yang bersih, bebas dari sampah. Nah, sampah-sampah inilah yang akan kita jadikan sebagai media tanam. Ini bermanfaat gitu ya, insya Allah bermanfaat sekali. Nah, nanti tinggal kita siapkan. Kebetulan nanti saya itu akan menanam beberapa jenis tanaman yang sudah saya buat ya sedemikian rupa, dibibitkan. Nah, tinggal perlu untuk akhirnya kita menanamnya ya di media yang tepat gitu ya. Baik, sekarang kita akan mulai memasukkan kertas-kertas bekas ya untuk membakar sekam ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu sudah saya masukkan beberapa kertas bekas yang akan kita siap bakar, dan ini akan menjadi media untuk pembakaran terhadap sekam yang ada gitu ya. Mari kita lihat. Nah, kita tunggu sampai akhirnya nanti dia terbakar, dan secara otomatis dia akan membakar sebagian sekam yang ada di sekeliling ya ram kawat ini. Jadi insya Allah ini akan mempermudah jalannya kita membuat arang ini menjadi lebih baik. Nah, sahabat sekalian, nanti kita coba ya, jadi pada saat kita membakar ini upayakan kita harus selalu rutin, telaten untuk terus mematangkan gitu ya. Nah, itu nanti jadi kita coba ya, tambahkan lagi. Nah, pembuatan arang sekam ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita tidak perlu menunggu ditunggu ya sampai dia matang gitu ya. Tapi biarkan saja sampai seluruh sekamnya itu terbakar gitu ya, sehingga menghitam ya seperti yang kita lihat di sampingnya. Nah, itu adalah hasil dari pembakaran ini ya. Insya Allah nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita tunggu aja. Ini butuh waktu ya, kita butuh proses bagaimana kita bisa menjadikan sekam ini matang, terbakar sampai menjadi arang gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berhasil cepat karena ini tidak terlalu banyak sekamnya. Kalau kemarin itu dari siang sampai sore ya, menjelang maghrib baru matang seluruhnya itu ya. Nah, ini mungkin ya sekitar barang ya 1 jam sampai 2 jam lah gitu ya, ini bisa selesai dengan jumlah yang sekian ini. Kebetulan tidak di depan rumah, ini kebetulan saja di lantai atas ya, rumah saya. Jadi kita berupaya untuk tidak mengganggu terhadap tetangga ya dengan asapnya ya. Tapi insya Allah tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang komplain sih. Lumayan nih sahabat sekalian, jadi ini kita tidak perlu repot gitu ya, cuma asal kesadaran kita saja nih terbuka untuk memproses sekam menjadi arang.
siap sebentar lagi untuk nanti pada saat sekam sudah menjadi arang, pindahkan ke sini, kemudian kita ya basahi dengan air supaya arangnya segera padam ya, tidak sampai menjadi abu. Beres. Sekarang kita akan mulai mencoba untuk kita harus bersiap untuk mengaduk supaya pembakarannya rata gitu ya. Sekam yang belum terbakar kita campur dengan sekam yang sudah terbakar agar nanti dalam prosesnya lebih cepat gitu. Nah kita aduk-aduk. Ini akan mempercepat proses pematangannya. Oke, kita tunggu. Sahabat, nah, alhamdulillah ini kita sudah hampir selesai proses pengarangan ya. Nah, tinggal sedikit lagi. Masih ada sisa-sisa yang sedikit nih. Sebentar lagi juga ini akan segera berubah bentuk menjadi arang gitu ya, sisa-sisanya. Jadi kita harus rajin, telaten pada saat kita membuat arang ini. Jadi harus dibalik-balik jangan sampai nanti arangnya terus terbakar dan akhirnya jadi abu. Nah, ini yang nantinya kita akan menyesal. Nah, kita tunggu sampai semuanya menjadi arang yang hitam gitu ya. Nah, kita tunggu aja dulu sebentar sampai semuanya. Harus kita bersabar di dalam proses. Jadi dalam pekerjaan apapun itu akan tersimpan nilai-nilai universal, sifat sabar, telaten, agar pekerjaan itu berbuah lebih baik, hasilnya juga bisa lebih ternikmati oleh kita ya, hasil akhirnya. Insya Allah. Kita tunggu sebentar ya. Nah sahabat, tadi saya sudah memindahkan ya arang yang ada dari tadi di wadah katel, kita pindahkan ke tempat yang lebih agak rata supaya nanti pada saat ini kita akan meratakan. Ini kebetulan nanti setelah ini akan disiram ya supaya bara apinya segera padam, dan setelah itu ketika sekam sudah mulai mendingin, nah, tinggal kita masukkan dan jadi akhirnya ya. Kita tunggu sebentar ya, ini masih ada sedikit lagi aja. Kita akan menunggu sampai sekam ini betul-betul matang menjadi arang. Baik sahabat sekalian, tampaknya walaupun ini belum rata sebetulnya, tinggal sedikit sekali. Kita kemudian siram ya. Kita masukkan apinya ini, bara yang ada di dalam sekam ini sudah padam ya. Sahabat sekalian, ini alhamdulillah kita sudah selesai dan tinggal kita siap nanti simpan saja dulu ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Nanti kalau sudah benar-benar dingin, ini baru kita akan gunakan sebagai media tanam gitu ya. Insya Allah. Jadi seperti inilah proses bagaimana membuat arang sekam ya. Jadi sangat mudah ya, tapi butuh kesabaran, butuh ketelatenan ya. Insya Allah ini akan lebih nikmat rasanya kalau kita ingin suka hobi bercocok tanam, dan insya Allah ini akan memberikan
manfaat yang lebih ya, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini ya. Baik, nah ini teman-teman hasil yang sudah kita peroleh selama 2 hari terakhir ini ya. Jadi kan lumayan, ini satu karung, nah satu karung lagi sudah ada di bawah ya. Jadi insya Allah ini akan sudah siap kita manfaatkan nantinya ya. Di sini perjumpaan kita ya. Jadi kita nanti akan mulai lagi dengan konten berikutnya yang insya Allah mudah-mudahan ini kita bisa berbagi manfaat ya, dalam rangka kita mengisi waktu-waktu kita di masa-masa yang seperti ini ya, di saat COVID-19. Pikiran lebih tenang, lebih rileks, dan tentunya lebih sehat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.